Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Ketemu lagi di channel Kurang Cadas, karena yang cadas sudah diambil Refli Harun. Meskipun kurang cadas, tetapi insya Allah tidak kurang cerdas. Oke. Nah ya gimana, setuju gak tuh opening tuh? Doa kalau pusing cari opening. Saya video terakhir tadi tuh 3 kali take itu ya, opening gak bener. Sekarang mah gak usah mikirin opening lah ya. Kalau ada, kalau mau dikasih, kalau enggak ya bersabar saja lah ya, gak usah. Baik, ini sekarang kita mau mereaksi apa nih? Mau mereaksi orang yang sudah lama tenggelam, namanya Dian Campuran ya. Salah, Dian Murni. Cuman saya tidak melihat nama sesuai dengan kenyataannya ya itu. Ini kan kemarin yang lama-lama waktu itu mau demo ke kepolisian ya, karena Roy Suryo tidak kunjung ditetapkan sebagai tersangka kalau tidak salah begitu. Kemudian memberi ancaman kalau tidak ditersangkakan maka akan didemo kepolisian pakai cawet doang begitu ya, sama BH. Apa BH itu? BH. Aduh, aing mah ya ngomongnya juga gak enak. Itu tuh ini nih ya yang akan kita saksikan sekarang, Dian Murni. Nah, terus kenapa ini kok ditampilkan? Itu cukup intimidatif soalnya ya. Narasi itu bakal datang ke kepolisian kemudian melakukan demo. Dan sekarang yang mau dilakukan sama Dian Murni ya, itu juga sama tuh, mau demo juga. Saya agak kaget dengernya karena bisa jadi polisi terintimidasi. Karena mungkin gak mau ngelihat Dian Murni sama temen-temennya demo. Aduh, ya Allah, ya Allah. Aduh, mau jadi apa negara kita ini ya? Bingung saya. Ya, kalau ada nanti, ayo kayak gini kok direaksi. Lah terus saya mau mereaksi apa? Ya. Banyak sebetulnya mau direaksi. Makanya ini direaksi juga. Sebetulnya banyak yang mau direaksi itu. Makanya ada beberapa video yang sudah sanangkan begitu ya, dan saya agak rajin kan upload karena memang banyak yang mau dibicarakan ya, salah satunya ini. Kenapa penting? Ya mudah-mudahan para penonton, bapak-bapak, ibu-ibu semua yang ada di sini itu bisa melihat lebih jelas lagi bagaimana kekonyolan dan narasi-narasi itu tidak boleh dibiarkan begitu saja melenggang. Harus ada kontra narasinya ya, yang namanya orang. Makanya tumbuh subur tuh, PWILS tumbuh subur. Ya itu mungkin salah satu gara-garanya itu karena narasinya kencang tapi yang menahan kurang kencang begitu, kurang kuat. Oke lah. Saya entah mau sampai mana nanti mereaksinya, cuman akan saya mencoba untuk belajar sedikit lebih sabar di dalam reaksi ya. Kita akan saksikan saja nih Bang Bill yang diundangnya Dian Murni, pengacaranya nanti sebelah sana Eli Daneti, yang cowoknya Andi Azwan. Aing mah liur. Mari kita mulai. Guys, Anda kembali bersama saya lagi Bang Bill. Podcast kali ini aku mendatangkan tamu spesial, Ibu Diana Murni. Apa kabar Bunda? Kabar baik. Alhamdulillah. Bunda. Semangat. Kenapa spesialnya harus begini? Kenapa harus begini spesialnya? Woi, nggak ada yang lain apa? Tidak pernah berhenti beliau punya cara-cara kerja. Masih eksis di medsos? Masih. Live terus makin eksis karena makin banyak serangan-serangan sekarang di medsos. Allah. Sebenarnya apa yang dilakukan di medsos itu? Ya, yang di medsos itu jadi begini. Yaitu mereka
tidak mempercayai jasa. Iya. Ya sama seperti yang keadaan terjadi. Jadi bagaimana tokoh-tokoh politik lakukan, bagaimana orang-orang lawan-lawan politik lakukan, disitulah seperti mau pemilu. Seperti pemilu. Ini seperti Dulu kan suasana. pemilu itu apa? Dulu suasana keributan politik itu di momentum pemilu ya, Bun ya? Nah sekarang sama. Jadi dari mulai selesai pemilu 2024 belum berhenti tuh. Saya kira stop dulu ya. Nanti 2025 mulai ternyata ini berlanjut. Karena mereka kaget. Ternyata orang seperti Pak Jokowi, pendukung-pendukungnya, relawan-relawannya itu nggak pernah berhenti dan tidak pernah ibaratnya tidak lagi eksis. Ternyata eksis terus gitu. Eksis terus. Dan walaupun Pak Jokowi sudah pernah tugas, tetapi pendukung tetap membelanya, tetap mengikutinya, tetap menunggu arahan. Jadi kalau live di kayak TikTok begitu, Bunda sebenarnya siapa teman-teman dari mana yang ini keren. ngobrol? Jadi kalau kita live TikTok itu biasanya itu dari pendukung Pak Jokowi, pendukung yang dikatakan termul. Jadi pendukung Pak Jokowi itu istilahnya di situ termul. Termul, oke. Nah, pendukung Anies Baswedan itu namanya anak abah. Oh. Dan pendukung PDIP namanya anak banteng. Kalau udah anak kerbau, kadang dibilang anak kerbau, anak banteng. Nah, Itu biasa yang olok-olokan begitu di TikTok. olok-olokan gitu. Aduh. Bukan olok-olokan lagi, sampai maki-makian, sampai hina-hinaan. Nah, itulah sosmed itu. Hina-hinaan. Jadi kalau kayak kau sampai diteriak-teriak, difitnah-fitnah. Mereka seperti memfitnah Pak Jokowi, ya difitnah juga di situ begitu. Ya itu makanya jangan jadi budaknya sosok, ya. Punyalah idealisme, punyalah prinsip itu supaya nggak begitu. Kau tidak melakukan sesuatu dikatakan melakukan, kayak kau pencuri, padahal kau udah pencuri, coba menjatuhkan mental orang tuh di sosmed itu. Luar biasa. Jadi kalau mau di sosmed kita harus kuat mental. Kau naik, kau dikatakan penipu, kau dikatakan pencuri, kau harus siap, padahal enggak. Itu kan sesuatu yang memalukan, tetapi itu ditujukan pada kamu, coba. Betul. Nah itu loh, terjadi perpecahan yang luar biasa. Nah, pendukungnya Pak Jokowi cukup signifikan juga yang ikut bersama barisannya Ibu Diana. Ya cukup ya, apalagi yang relawan-relawan Pak Jokowi yang di luar negeri. Oh, di luar negeri. Wow, Banyak, dari iya, mereka banyak Amerika, begitu tuh, betul. Malaysia, terus Taiwan, Hong Kong, banyak loh pendukung-pendukung Pak Jokowi. Apa komunikasi mereka ke Bunda? Aduh itu mah alhamdulillah ya, kalau saya juga banyak. Dan anehnya ini si Diana Murni itu, kita saling caci di situ, bangga. Bangga. Aing mah liur. Nah, jadi mereka itu begini, mereka bukan ke saya, tetapi mereka juga sebagai narsum-narsum di TikTok. Mereka juga sebagai perlawan, sebagai lawan dari orang-orang yang menuduh Pak Jokowi atau dengan menuduh pemerintah. Mereka pembela pemerintah, pembela pemerintah saat ini. Jadi ketika apalagi masalah ijazah ini yang tidak pernah selesai, itu mereka geram sekali tuh. Mereka ngikutin Mereka juga. geram, mereka bilang, Bunda Diana, kita nih di luar negeri, kita bisa buat apa? Kita bisa buat apa? Tetapi bagaimana kalau bisa nggak menyuarakan, menyampaikan suara kita, menyampaikan inspirasi kita, bahwa kita pengen masalah ini cepat selesai, masalah ijazah, masalah ijazah cepat selesai, agar tidak lagi terjadi perpecahan seperti ini. Betul. Tapi saya kira kalau masalah ijazah selesai, saya yakin perpecahan masih tetap terjadi sampai 2029. Pasti ya. Kalau saya lihat pasti gitu. Nah akhirnya mereka itu menggalang dana. Galang dana buat? Sampai galang dana. Untuk maksudnya apa itu? Untuk bagaimana menyampaikan aspirasi mereka melalui kita ke Polda Metro. Jadi mereka galang dana patungan begitu. Patungan untuk kemudian memberikannya. Ini diberikan ke siapa nih? Diberikan kepada saya. Ke Bu Diana. Saya untuk bagaimana menyampaikan aspirasinya mereka. Bahwa gini, tujuan mereka tuh supaya kalau datang ke Polda pakai baju, biar orang nggak trauma. Baik, ya itu mereka kepengen negara mereka Indonesia ini damai, jangan ribut seperti itu. Dana yang diberikan ke Ibu Diana sebenarnya dalam rangka apa itu? Itu dalam rangka keikhlasan mereka untuk memberi makan. Intinya makan orang-orang yang berdemo mungkin panas, lapar. Ada rencana aksi gitu ya? Aksi. Aksi untuk menunjukkan kepada
Polda Metro Jaya bahwa Roy Suryo biar segera ditahan gitu loh, kan sudah tersangka kok udah ditahan. Jadi intinya menanyakan gitu loh, bagaimana proses ini kok lama hingga terjadi perpecahan. Paling juga kalau Ibu Diana demo, paling bukan, mereka tidak akan pernah anggap itu dana dari relawan-relawan. Pasti katanya tetap dari Pak Jokowi, dari Mas inilah Gibran. Kecintaan. Ini saya harus bicara ya, karena kecintaan rakyat kepada Pak Jokowi. Jangan sampai dibilang kita buzzer. Oh itu buzzer bayaran itu. Itu dia dibayar. Bukan. Kalau sesama relawan patungan kan itu biasa aja itu gitu. Luar biasa. Komunitas Dan kan. itu luar biasa. Mereka bukan komunitas tapi mereka rela. Padahal tuh mereka kerja susah ya. Maksudnya susahnya tuh maksudnya buang waktu, buang keluarga, maksudnya tinggalkan keluarga di Indonesia. Di sana mereka itu kan tidak mungkin kan punya banyak uang ya, tetapi mereka rela menyisihkan sedikit walaupun sedikit ya, tidak banyak-banyak. Nanti kalau dengar dikasih uang lagi, wow, ada anggaran besar lagi, ngaco jangan. Itu anggaran maksudnya kecil, ya kita nambah-nambah lah, ya kita yang pencinta Pak Jokowi ya buat makan. Namanya kalau bilang bayar tidak ada bayar membayar, tetapi sekarang kalau aksi kamu di jam makan siang, ini kan manusia, hewan, kucing aja kita kasih makan di jam makan. Artinya tidak bisa. Sebentar ya, ini buat orang-orang yang termul, cobalah punya idealisme, ya punya prinsip hidup itu, cobalah. Jokowi pecinta Jokowi, Jokowi pecinta Jokowi, yang mengkritik dibilang pembenci Jokowi, Jokowisme. Apa ya? Mau jadi apa negara kita ini? Ya seperti inilah akhirnya. Kita nafikan setiap orang demo biasanya juga ada kebutuhan-kebutuhan operasional, kebutuhan konsumsi. Tapi persoalannya demo itu dapat duit dari bohir atau dapat dari hasil organisasi, itu kan dua hal yang berbeda. Termasuk di agendanya Bunda Diana yang mau aksi. Itu. Aksi itu agendanya apa? Maksudnya bawa ke Waktu Polda? Itu kemarin aksinya di Polda agar Polda Metro Jaya cepat menyelesaikan masalah ijazah, jangan lama. Karena sudah terjadi perpecahan anak bangsa yang terlalu lama ya di sosmed khususnya. Nah ini perhatian benar lawan Pak Jokowi ini, saya kaget juga, luar biasa memang. Ya Diana Murni bilang sama Jokowi itu, suruh tunjukin ijazahnya atau berikan ijazah itu kepada peneliti independen, selesai permasalahan itu. Ya setidaknya dalam permasalahan ijazah ini. Nah cuma Jokowi gak bakalan selesai, permasalahannya terlalu banyak. Betul. Pendukung Pak Jokowi saya juga kaget, kok bisa mereka punya ide sendiri. Saya tidak tahu apa-apa, tiba-tiba ide itu muncul dan saya katakan itu sangat luar biasa. Keren. Itu saya senang supaya jangan orang pikir kita ini buzzer dibayar. Ini adalah donasi dari teman-teman TikTok sampai saya namakan pejuang udara. Luar biasa. Pejuang udara. Aku aja Bun ya. Terus kita harus percaya gitu. Itu bukan buzzer. Jujur di YouTubeku itu kadang-kadang tiba-tiba Bang Bil, saya ucapin give thanks ya, artinya ucapan terima kasih. Terima kasih dalam bentuk di YouTube itu biasanya give gitu ya. Kalau di TikTok kayak yang stiker-stiker sama di YouTube juga ada. Tiba-tiba ada yang kirim 300.000, 100.000 walaupun itu kita nggak apa, di beberapa kanal YouTuber Nusantara Bun, memang mereka mencantumkan nomor rekening. Itu sebagai bentuk bahwa YouTube itu atau kita-kita itu tidak dibayar oleh elit atau bohir tertentu. Apalagi Pak Jokowi, negara misalnya APBD atau APBN, ya kita hasil dari tenaga kita, AdSense kita, dan juga fans kita, subscriber kita yang ternyata mereka adalah relawannya Pak Jokowi gitu kan. Itu juga yang dilakukan oleh Bunda berarti. Jadi begini, itu saya senang ya dengan donasi mereka ini bukan mempermalukan. Nanti ada yang bicara walaupun ada yang tidak suka di antara mempermalukan Pak Jokowi minta donasi di TikTok. Saya rasa itu bukan mempermalukan dan itu suatu hal yang bagus agar kita tunjukkan kepada lawan-lawan bahwa ini adalah kita pendukung Pak Jokowi dan kita cinta negara ini. Jadi kita tidak mau negara ini anak bangsanya terpecah. Sekaligus bentuk bahwa Pak Jokowi tidak pernah mengeluarkan uang sesen pun untuk membentuk komunitas-komunitas relawan. Jadi kita bukan buzzer. Nah ini mantap. Supaya mereka tahu dan ya memang banyak. Terus sebentar ya, ini perkataan yang kalau saya dari awal begitu ya, bentuk buzzer saat ini itu kan pecahan dari buzzer dulu tuh yang PKS piungan, dari situ ya waktu Jokowi naik itu nggak dibubarin terus sampai sekarang. Nah mungkin memang kemungkinan besar ya channel seperti Bang Bil ini
atau mungkin Diana Murni di TikTok, mungkin tidak langsung dibayar sama Jokowi. Tapi kita tidak tahu di belakangnya itu ada buzzer. Begitu. Kalau saya dengar dari pembicaraannya siapa yang apa bro itu, ya itulah dengan siapa kemarin itu berbicara dengan Deo Lipa itu kan ada HP sampai 5 begitu, kemudian membicarakan aku dan sebagainya. Saya tidak menuduh Deo Lipa itu sebagai buzzer ya, cuman di belakangnya ini dia bisa jadi ada buzzer yang memang cara kerjanya itu tidak langsung membayar para YouTuber ini, tetapi lewat AdSense begitu. Jadi supaya AdSense-nya masuk. Ya mungkin seperti itu. Saya juga agak curiga sedikit sebetulnya. Channel saya juga dipakai sama buzzer politik sebelah sana. Saya juga agak curiga begitu. Ya apalagi bulan kemarin itu yang nonton kok banyak banget. Jadi yang nonton banyak, retensi kecil begitu. Itu agak mencurigakan. Cuman kalau bagi saya begitu ya, itu kan pada akhirnya nanti bagaimana isi kontennya itu sendiri begitu. Kalau saya mah insya Allah ya berusaha mencoba untuk konsisten di dalam ideologi. Apa itu? Demokrasi sebagaimana yang diterapkan di Indonesia. Itulah kesepakatannya. Makanya jadi aneh begitu. Kenapa saya itu mengoreksi atau mereaksi para termul? Karena mereka itu antitesa dari demokrasi itu sendiri dan harus dinyahkan. Kalau tidak ya sudah negaranya yang dirubah begitu. Lah kok susah-susah amat sih? Ya, oke, kita rubah misalkan kata Prabowo misalkan begitu ya. Atas perintah Raja Jokowi. Hidup Jokowi. Kita rubah. Indonesia bukan demokrasi tapi monarki. Ya udahlah begitulah ya. Kalau mau begitu. Ya jangan sekarang basisnya demokrasi, militer dipakai atap, dipakai itu, dipakai ini, kepolisian gak ganti-ganti, apa namanya itu, Kapolrinya, ya kemudian orang-orang kayak gini, lah kok tidak dikritisi DPR misalkan seharusnya kan turun tangan. Ini kan orang-orang yang menghancurkan demokrasi seperti ini itu, ya lah kok gimana sih ini kita mau bernegara itu? Banyak ya nyinyiran-nyinyiran bahwa wah ini mereka donasi ini saya bilang katakan orang-orang yang tidak pandai. Mereka tidak paham ya. Nah ini pada terus kamu pandai gitu ngaca. Hal kalau dipikir ini satu hal yang sangat bagus. Betul. Sangat bagus. Saya senang kalau ada orang berdonasi begitu. Artinya apa? Jadi bukan soal nilai donasinya gitu. Nilai donasinya, tapi semangat bagaimana komunitas. Semangat komunitas. Bagaimana semangat juang untuk membela kebenaran dalam hal ini untuk apalagi masalah ijazah kemarin kan lama. Nah, mereka yang di luar negeri kan dan sebagian memang yang di luar negeri ini ide dan ini mereka ya. Itu mereka luar biasa loh saya bilang karena mereka pikir begini. Kita tidak bisa berbuat apa-apa masa cuap-cuap ribut terus di sosmed. Kita tunjukkan kecintaan kita kepada Pak Jokowi dan kepada negara ini. Luar biasa. Nah, keren. Teman-teman dari Malaysia keren gitu. Kamu itu kalau mau menunjukkan kecintaan kepada Pak Jokowi dan kepada negara ini memangnya vis-a-vis itu antara Jokowi dengan negara Indonesia? Ya kagak. Lihat negara Indonesia itu sebagai apa, Jokowi sebagai apa. Lah kok apa yang dibuat Jokowi itu banyak bertentangan dengan apa yang seharusnya diperjuangkan oleh Indonesia sebagai suatu negara. Nah kok Amerika Pak juga Ketut itu. Allah. Amerika dan dari itu apa Taiwan, ada juga Singapura, teman-teman di Australia, bahkan teman-teman di Norwegia. Saya itu banyak juga teman-teman pendukung-pendukung yang ternyata juga mereka dari luar negeri. Mereka bilang aduh bullshit dah soal ijazah ini kan gitu. Iya, ini sebenarnya masih banyak tuh yang mau ingin donasi yang dari luar negeri, tapi inilah terjadi kontroversi. Dipikir donasi itu tidak bagus. Donasi itu begini. Jadi bahan apa? Adu omongan. Ya memang kadang tidak paham orang-orang. Ruang publik pasti akan ada pro dan kontra. Tidak hanya walaupun jangankan antara kita dan orang antar sesama pun, itu pasti. Mungkin dia tidak dapat bagian atau dia pengen mengatur. Akhirnya dia tidak dapat bagian, mungkin akhirnya pengacau. Ya sama juga. Selalu begitu. Nah kayak bicara soal jadi saya kasih pisah sekarang. Jadi ada termul A dan ya makanya sebentar ini ya. Oke. Termul B. Nah sebentar. Makanya jangan
membela sosok, kemudian berkumpul untuk membela sosok itu, ya repot pada akhirnya. Kalau ya inilah pada berantem di antara mereka sendiri kan begitu. Kita itu yang bagus ya, yang bagus. Apa namanya itu? Tadi berjalan di dalam sebuah prinsip, bukan geng-gengan kayak gimmick begini, mafia-mafiaan pada akhirnya. Kalau Termul A tuh bagaimana? Kita harus pisahkan ya. Jadi gini. Supaya Pak Jokowi juga tahu dan Pak Jokowi juga senang karena kita ini pendukung Pak Jokowi itu membela kebenaran. Anti hoak dan anti fitnah. Pokoknya gini, kalau saling mengejek itu biasa. Tetapi kalau fitnah segala sesuatu yang tidak dijadikan fitnah, maka itu paling tidak boleh. Kita ini setiap hari tuh ribut tuh melawan fitnah. Nah, bagaimana kalau fitnah itu terjadi antar golongan sendiri? Makanya harus dipisahkan karena sekarang elit-elit ya pendukung Pak Jokowi juga kan pakai nama Termul, diistilahkan Termul kan. Jadi ini yakin ya murni itu anti fitnah, anti hoax. Kayaknya harus mulai belajar definisi fitnah dan hoax itu. Di mana sumbernya, ngomongnya apa? Iya, nanti mereka jadi korban karena ulah termul yang memang lain. radikal gitu kan. Jadi ada termul radikal, tetapi bukan radikal tapi gimana yang radikal fitnah gitu loh. Makanya dipisahkan gitu loh. Jadi termul A sama termul B. Enggak apa-apa, itu bukan pemecahan, bukan. Tetapi kita manusia dimanapun pasti ada yang baik, ada yang buruk, yang mungkin ada yang salah. Nah, kita pisahkan begitu. Jadi ketika ada termul yang bicara baik, orang bilang pemfitnah, bukan. Ini termul baik, bukan. Betul. Karena ada juga kayak tidak hanya di internal relawan atau orang yang mendukung Pak Jokowi ya Bun ya. Kemarin juga tadi malam itu di Rakyat Bersuara terlihat kan bagaimana para pengacaranya RRT atau teroris ini yang saling rebut-rebutan. Ternyata juga para pengacara udah mulai pecah bahwa Roy dan kawan-kawan itu hanya oleh sekian nama pengacara. Nah, sampai mereka tuh kelahi antar satu pengacara dengan pengacara yang lain. Ada kelahi sama Khazainuddin, Kurnia bersama Gopur Baku Hajar dengan salah satu pengacara yang gerbongnya Refli Harun, termasuk juga dengan gerbongnya Egy Sujana. Jadi kelompok ini yang tadinya bersatu menghajar Pak Jokowi dari sisi tuduhan ijazah palsu, sekarang mereka sesama internal itu Allah buka itu aibnya mereka, kelahi ternyata gitu. Keren itu, bagus itu. Tapi sekali lagi biasa ya. Kok begitu Allah buka aibnya mereka? Begini ya. Permasalahan Egy Sujana misalkan begitu ya dengan Roy Suryo itu kan terlihat betul siapa yang membelotnya. Sudah tidak bisa dikatakan antar penggugat ijazah Jokowi karena pada dirinya Egy Sujana, kemudian Rismon, kemudian Damai Hari Lubis itu sudah menyatakan diri bukan bagian dari yang menghujat ijazahnya Jokowi. Kalau kita katakan itu terbeli. Beda dengan para termul itu pecah kongsi di antara mereka sendiri dalam keadaan mereka itu masih membela Jokowi. Itu beda tuh. Kayak siapa namanya, kayak Razman misalkan sama Farhad Abbas misalkan, atau tadi yang dikatakan tuh ada termul A, termul B. Lah kan masih dalam keadaannya termul. Kalau Egy Sujana mah sekarang udah termul, Elida Neti udah termul, itu mah Rismon apalagi udah termul. Ya, karena memang kalau tidak diusahakan oleh Jokowi kemarin lewat restoratif justice ya, lewat siapa itu pengacaranya Egy Sujana, si Elida Neti, dan lewat pengacaranya Rismon, siapa saya lupa namanya itu, Jagir ya, Jamada Girsang itu. Kalau bukan mereka, kalau bukan karena mereka secara syariat yang kita lihat di sini, secara apa yang nampak begitu, itu tidak akan pindah Egy Sujana tuh. Sama siapa? Sama Rismon gak bakalan pindah. Cuman kan ada upaya karena mereka tidak melihat, mereka itu tidak kunjung pecah begitu. Akhirnya dikasih, memang saya harus mengakui begitu ya. Ini kan masif nih. Kepolisian main di situ. Lah kok ngikut sama permainannya Jokowi yang mana seharusnya berkas sudah dikembalikan, ini malah dibongkar lagi untuk restoratif justice. Yang mana seharusnya Jokowi yang datang ke Jakarta ke Polda Metro, ini malah Polda Metro yang datang ke Jokowi. Itu ya susah lah. Kalau misalkan mau bawa-bawa ini oleh Allah dibukakan aibnya, aduh ya jangan seperti itu. Ya dalam dinamika organisasi. Itu bukan biasa, tetapi itu satu petunjuk. Petunjuk. Bahwa ternyata gini,
Iya. Tidak benar ketemu dengan tidak benar. Akhirnya kan berantem di situ. Iya. Harusnya kan tidak benar ketemu dengan benar. Jadi Betul. nanti ini arahkan. Tetapi ini tidak benar dan tidak benar. Iya. Begitupun di termol. Iya. Karena kan termol tuh kita juga diberi petunjuk loh. Iya. Ya, Betul. saya ini pembela dan pencinta Pak Jokowi dari zaman bahula Jokowi mulai muncul ya. Betul. Kita tidak pernah berubah arah. Ini akhirnya gara-gara polarisasi ini yang muncul-muncul tuh istilah termul, ada juga yang bilang terjal. Jadi terjal itu kelompok yang di sebelah gitu. Terjal itu ternak dajal. Ini aneh-aneh. Ada juga bilang keledung ya, kelompok sebelah itu dianggap keledai dungu. Keledung. Anak abah, anak banteng, anak anak abah, unta gitu ya kan. Jadi akhirnya polarisasi yang bermunculan ini yang disayangkan pun kok jadi normal ya, artinya dinormalisasi kayak biasa-biasa gitu. Padahal kan kita seharusnya itu menghindari upaya-upaya yang merendahkan orang lain. Bahwa lo benci sama Pak Jokowi urusan lo, tapi lo jangan pernah merendahkan Pak Jokowi dan kita gitu. Kita Sebenarnya sebaliknya juga kita gitu. Orang-orang yang lo bilang termul sebisanya tidak merendahkan kalian gitu kan. Tapi bukankah sebentar, Bang Bil, begini ya, kalau kita itu di dalam berdemokrasi memiliki prinsip, bergerak dengan prinsip bukan atas orang, mudah begitu. Makanya kalau misalkan ada yang bilang ya saya anak abah misalkan, apakah saya terima? Ya, maksudnya bukan saya nggak terima, bukan berarti saya itu tidak menerima dalam pengertian tidak mau begitu ya. Tetapi dalam pengertian saya itu dari awal tidak pernah atas nama atas nama sosok begitu. Dari awal nggak pernah. Ya, ini saya mah jujur aja, pernah nggak milih Anies Baswedan? Nggak pernah saya mah milih Anies Baswedan, nggak pernah. Terakhir kemarin kemana? Tidur. Udah saya bilang beberapa kali itu, tidur. Bukan urusan itu. Jadi kalau misalkan kita mau mendewasakan, coba lihat titik awalnya ini. Titik awalnya dari mana? Dari politik idol ini. Ya, sosok individu Jokowisme di situ gara-garanya. Kan pada akhirnya nggak punya, Jokowi juga tidak memiliki prinsip yang jelas pada dirinya sendiri begitu. Kalau kita mau bicara ini pendewasaan di dalam politik, bawalah prinsip, bawalah ideologi. Kalau misalkan Jokowi mau terus terang dengan ideologi komunisnya misalkan, udah tinggal ngomong aja begitu, komunis kayak gak susah amat ya, tinggal ngomong. Kalau saya ini seorang demokrat, bukan partai, tetapi seorang yang demokratis. Bukan karena saya meridhoi demokrasi per se begitu, bukan karena itu. Karena memang inilah yang saat ini menjadi landasan negara kita. Selesai di situ. Ya. Makanya itu yang dibawa. Lah saya bilang bahwa yang namanya termul itu merusak demokrasi, bahwa yang namanya siapa itu kepolisian sekarang itu tidak menghargai demokrasi, salah satu perusak demokrasi juga. TNI yang ada sekarang itu juga perusak demokrasi juga. Dan kita bisa tarik jauh sekali ke sana dari orang-orangnya. Di antaranya siapa? Kepolisian sudah jelas itu. Orangnya Jokowi juga. Ini permasalahan hukum, permasalahannya Jokowi juga. Kalau kita mau menyelesaikan permasalahan ini, ya janganlah sebut termu, jangan sebut terjal, jangan sebut anak abah begitu ya, merendahkan. Bukan masalah merendahkannya. Ini permasalahan orang-orang yang berbicara sekarang, terutama di si Jokowi itu, Jokowisme itu sudah membela sosok itu jadi jati dirinya, itu bukan karakter dari sebuah negara yang demokratis begitu. Nah coba lihat sekarang Amerika, Obama, mana Obama sekarang? Obamaisme ada nggak? Nggak ada Obamaisme itu ya, karena mereka sudah matang sebagai sebuah negara demokrasi, sampai terlalu matang, mungkin sebentar lagi busuk itu Amerika itu. Lah kita ya mentah terus dari dulu itu. Kenapa? Ya begini, londo ireng pada akhirnya. Demikian ya. Agak kesel juga. Cuman ya, kalau ada hiburannya ambil hiburannya, kalau ada manfaatnya ambil manfaatnya. Mudah-mudahan para termul segera dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari muka Indonesia ini, kecuali apabila mereka taubat, dan mudah-mudahan kita dikeluarkan dari golongan mereka dalam keadaan selamat. Allahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.